Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sepotong informasi yang mengejutkan dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota negara batu, memicu keributan besar. Shi telah kembali. Dia telah muncul dari halaman suci kuno Heaven Mending Pavilion. Seluruh negara gempar, dan ibu kota merasa sulit untuk tenang. Kembalinya individu dengan murid ganda itu begitu mendadak. Mereka semua memiliki perasaan bahwa dia berada di jalan menuju kebesaran, dan mereka semua bertanya-tanya betapa luar biasanya pencapaiannya di masa depan. Adikku yang hebat, aku sudah kembali. Kamu ada di mana? Pada hari yang sama, Shi merilis kata-kata ini di dalam ibu kota, memicu badai besar. Semua orang tahu bahwa ini kemungkinan besar merupakan jawaban atas tantangan Shi Hao. Individu dengan 2 murid telah muncul dan akan menghadapi pemuda tertinggi lainnya. Seolah-olah badai dengan cepat melanda negeri batu, menyebar ke seluruh pelosok kota besar itu. Berita menyapu kota seperti air pasang. Segera, negara-negara kuno di sekitarnya diberitahu, dan informasi itu meluas ke tanah terlantar yang besar. Nama individu dengan murid ganda itu mengguncang segalanya di bawah langit. Bakat dan bakat bawaannya sudah dikenal oleh penduduk dunia ini, dan dia bahkan diklaim sebagai reinkarnasi dari dewa kuno. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Nama Shi Hao juga terkenal. Dia membuat rekor dalam Void God Realm, bertarung di Laut Utara, dan bahkan membunuh para ahli tertinggi di ibu kota. Dia telah lama membangun reputasinya yang luar biasa, dan semua kekuatan menyadari keberadaannya. Sekarang kedua pemuda tertinggi ini akan bertarung, itu meningkatkan minat semua orang. Mereka semua meledak menjadi diskusi yang penuh gairah. Seluruh tempat ini penuh dengan teriakan. Orang-orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ini adalah sepasang individu tertinggi, dan mereka sebenarnya terkait. Sayang sekali. Semua orang menghela nafas. Klan Batu benar-benar menerima berkah surga. Itu benar-benar membuat yang lain cemburu dan mengagumi mereka, namun pada akhirnya, hal seperti ini terjadi. Apakah ini situasi yang bersinar begitu terang sehingga bahkan langit pun tidak dapat melihat lebih lama lagi? Negara api, tanah leluhur. Ada sekelompok ikan berenang di dalam magma. Mereka cepat dan gesit saat mereka melewati cairan merah tua seperti pecahan emas. Kecupan cahaya tersebar di sekitar mereka. Sekolah ikan benar-benar keemasan. Mereka merah panas dan lincah saat mereka mengibaskan ekor mereka dengan ringan. Kekuatan vitalitas yang kuat melonjak di dalam ikan-ikan ini yang penuh dengan spiritualitas. Ikan jenis apa ini? Beberapa anak muda dibiarkan tercengang. Bahkan sebagai keturunan penguasa negara api, mereka masih belum pernah mendengar tentang tanah leluhur yang memiliki jenis ikan ini. Sesekali, mereka akan menghadapi binatang buas yang bersembunyi di dalam gunung berapi, tapi hanya itu. Bagaimanapun, mereka sangat kuat dan jarang terlihat. Namun sekarang, mereka benar-benar menyaksikan seluruh ras ikan yang hidup di dalam magma. Ini pasti membalikkan semua yang mereka ketahui. Diam! Shi Hao mengisyaratkan agar mereka diam. Dia memimpin mereka mundur di balik batu besar karena takut mengejutkan gerombolan ikan. Matanya menyala-nyala dengan penuh gairah, melihat ikan ini sangat membangkitkan semangatnya, karena ini adalah makhluk legendaris yang jarang terlihat. Mereka benar-benar muncul di sini, membuatnya sangat bahagia dan bersemangat. Ada total 40 hingga 50 dari mereka. Shi Hao menghitung sedikit di kepalanya. Itu bukan jumlah yang besar, tapi juga tidak terlalu sedikit. Bagaimanapun, ini adalah balapan yang sangat langka. Namun, bagaimana dia bisa menangkap mereka?
sekolah kecepatan ikan menjadi sedikit mengejutkan. Ada cukup banyak makanan, jadi mereka berenang dari kedalaman danau besar sampai ke pantai. Sebagian besar sumsum tulang yang berkilau dikonsumsi. Terlepas dari apakah itu sapi barbar atau singa perak, mereka semua seperti gunung kecil. Perlu juga dicatat bahwa mereka adalah makhluk yang dekat dengan tingkat raja yang mulia. Ketika sumsum tulang mereka dikeringkan, sejumlah besar umpan kaya esensi diproduksi, namun sebagian besar sudah dimakan. Ikan ini tidak terlalu besar, hanya sepanjang 1 jari. Yang terbesar hanya setengah kaki panjangnya. Tubuh mereka seluruhnya berwarna emas dan penuh dengan spiritualitas. Seolah-olah hamparan petir menari-nari. Dia mengeluarkan Heaven Transforming Ball dan bersiap untuk mengaktifkannya. Namun, gerombolan ikan sangat waspada, dan kesadaran spiritual mereka tajam. Mereka tidak akan mendekati pantai kecuali ada jarak tertentu di antara mereka. Ikan yang memimpin sekitar setengah kaki panjangnya. Ketika mereka membuka mulut mereka, fluktuasi yang menakjubkan diaduk. Beberapa spiral muncul, menyebabkan danau magma melonjak hebat, semua umpan harum ditarik masuk. Ikan ini bahkan tidak sepanjang tangan, namun mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang menakjubkan. Gadis dengan mata besar itu tercengang. Namun, dia segera tenang, karena ikan yang bisa hidup di dalam magma jelas tidak biasa. Shi Hao masih menunggu. Jika dia bisa sedikit lebih dekat, maka dia akan bisa bergerak dengan lebih yakin dan menangkap semuanya sekaligus. Tiba-tiba, sesosok muncul di darat. Seseorang berteriak kaget, mungkinkah ini ikan yang legendaris? Shi Hao tahu bahwa segala sesuatunya menjadi buruk dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengaktifkan Heaven Transforming Ball dan mengirimnya terbang menuju danau. Dia ingin mengumpulkan semua ikan ini. Lava meletus, dan cairan merah terus membubung ke langit menuju mangkuk. Beberapa lusin ikan mulai panik saat mereka melesat ke atas. Mereka semua mencoba melarikan diri untuk hidup mereka dan membebaskan diri dari ini. Shi Hao tercengang. Bagaimanapun, ikan-ikan ini tidak biasa. Mereka sangat licin di magma, dan ketika simbol berkedip-kedip di sekitar tubuh mereka, mereka benar-benar bisa melepaskan diri dari kendalinya. Mereka akan melarikan diri bahkan dengan sedikit kecerobohan. Bangkit! Bagaimanapun juga, Heaven Transforming Ball masih merupakan barang yang luar biasa. Shi Hao melepaskan teriakan, dan mangkuk itu mulai melepaskan untayan demi untayan cahaya keberuntungan ke dalam magma yang panas untuk mengunci gerombolan ikan di tempatnya. Beberapa dari panjang jari yang fish telah meninggalkan permukaan danau dan dikumpulkan ke dalam Heaven Transforming Ball. Shi Hao terdiam. Setelah mengeluarkan semua upaya itu, dia hanya bisa menangkap selusin ikan kecil sepanjang jari. Bahkan seorang ahli sejati akan lama dikumpulkan ke dalam mangkuk. Ikan-ikan lainnya terjebak di tempatnya. Tubuh mereka berjuang di dalam magma, sepertinya mereka baru saja akan ditangkap. Anak muda, saya pikir lebih baik jika Anda membiarkan mereka pergi. Suara-suara bisa terdengar dari pantai. Orang-orang asing itu menunjukkan diri mereka, dan salah satu dari mereka melemparkan spanduk ke danau. Dengan suara hong, itu mengirim gelombang ke langit. Ekspresi Shi Hao segera menjadi muram. Pada titik yang paling penting, dia benar-benar terganggu oleh orang lain. Mangkuk transformasi surga terguncang, dan ikan yang itu segera mulai melarikan diri. Yang lain juga mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengeluarkan labu biru untuk menangkap ikan yang. Bahkan ada lagi yang mengeluarkan tombak dan langsung menyerang Shi Hao untuk mengganggunya dan mencegahnya berhasil. Lampu warna-warni yang menguntungkan melonjak. The Heaven Transforming Ball naik turun di dalam lava untuk menangkap ikan besar itu. Setelah itu, semua ikan yang melarikan diri tanpa satu pun yang tersisa.
mangkuk itu berputar di udara dan kembali ke tangan Shi Hao. Dia menangkap total 18 ikan yang jumlah yang lebih rendah dari yang diharapkan. Adapun individu-individu lain, mereka tidak menangkap satu pun. Ekspresi mereka jelek, dan mereka semua menatap mangkuk abu-abu polos kecil di tangan Shi Hao. Anak muda, tinggalkan mangkuknya. Kemudian, Anda bisa keluar dari pandangan kami. Salah satu dari orang-orang itu berbicara. Ekspresi Shi Hao sedingin es, dan amarah memenuhi hatinya. Orang-orang ini mengganggunya dari menangkap ikan, dan sekarang mereka masih ingin mencuri darinya. Benar-benar tidak punya rasa malu. Kalian semua harus mati saja. Ini adalah keputusannya. Tak satu pun dari individu-individu ini yang lemah, dan usia mereka berkisar antara 20-an hingga 40-an. Mereka berasal dari sekte besar di luar wilayah ini, jadi pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas. Akibatnya, mereka dapat mengenali ikan yang. Anak muda, kami juga tidak mau menimbulkan konflik. Namun, jenis ikan ini sangat berguna bagi kami, jadi bisakah Anda menunjukkan kebaikan? Tentu saja, akan memberi Anda beberapa kompensasi. Bagaimana kalau kita menggunakan artefak berharga ini sebagai gantinya? Salah satunya sedikit terguncang setelah melihat sikap Shi Hao. Dia takut bahwa mereka mungkin mengalami beberapa masalah. Nama yang Fish bahkan diucapkan, jadi kamu harus menyadari nilainya. Namun kamu berani menukar beberapa artefak busuk untuk itu? Persetan! Shi Hao memelototi mereka. Anak muda, kata-katamu terlalu berlebihan. Kami ingin berdagang dengan Anda dengan niat baik, namun sikap seperti apa ini? Karena seperti ini, maka kami tidak keberatan bertukar beberapa gerakan. Wajah seorang individu paruh baya menjadi mendung. Di antara mereka, satu langsung mengeluarkan spanduk besar untuk menekan Shi Hao. Spanduk berkibar dengan suara hualala, membawa gelombang fluktuasi simbol yang menakutkan. Ekspresi Shi Hao dingin. Dia tidak ingin membiarkan satu pun dari mereka pergi, dan sebagai hasilnya, dia segera bergabung dengan tubuh emas abadi sebelum bergegas keluar dengan membunuh. Dia cukup yakin bahwa ini adalah murid dari sekte besar di luar wilayah ini. Namun, ketika pertempuran besar pecah, orang-orang ini semua ngeri. Sebenarnya ada jenius seperti ini di wilayah gurun? Ini adalah anak muda yang berusia hampir 10 tahun, namun dia lebih kuat dari mereka. Kaca. 10 pertukaran kemudian, spanduk mulai menunjukkan retakan. Tulang dada pembudidaya yang perkasa dan tampak mengesankan dihancurkan dengan satu tendangan. Dia memuntahkan banyak darah, dan bendera di tangannya juga hancur berkeping-keping oleh satu telapak tangan Shi Hao. Wajah orang lain pucat pasi. Selusin pertukaran kemudian, mereka semua dibunuh oleh Shi Hao, dihancurkan berkeping-keping oleh Shi Hao dengan tangan kosong. Yang disebut ikan yang, kegunaan apa yang mereka miliki? Orang-orang yang bersama Shi Hao dikejutkan oleh kultivasinya. Baru sekarang mereka tenang dan berkumpul di sini. Shi Hao saat ini sedang mengutak-atik Heaven Transforming Ball dan dengan hati-hati melakukan penyempurnaan. Rumor mengatakan bahwa ini adalah variasi dari Flaming Fish Race dan bahkan dapat hidup di bawah matahari. Mereka dikenal sebagai ikan yang, dan mereka memiliki kekuatan ilahi yang besar di dalam diri mereka, jawab Shi Hao. Selain itu, dia tahu bahwa domain berapi-api ini tidak biasa. Makhluk normal bahkan akan dapat mengembangkan spiritualitas ilahi, belum lagi ikan yang ini. Mereka pasti lebih mengejutkan. Mereka sangat kecil. Berapa banyak zat ilahi yang bisa mereka isi? Si cantik bermata besar melengkungkan bibirnya. Sedikit. Spesies ini seperti ini. Jika mereka benar-benar mampu tumbuh hingga 1 meter atau lebih, maka itu akan sedikit menakutkan. Setelah beberapa ratus tahun,
Mereka bahkan mungkin menjadi dewa, kata Shi Hao. Apa? Mereka sekuat itu? Orang-orang ini semua terkejut. Pada akhirnya, ikan yang semuanya telah diubah menjadi cairan emas. Meskipun ikan yang sangat kecil, mereka sebenarnya sebanding dengan sapi barbar dan singa perak, mengejutkan semua orang. Apakah mereka bertemu dengan kelompok besar dan menangkap mereka semua? Betapa mengejutkannya itu? Memikirkannya saja membuat Shi Hao merasa bergejolak. Ini benar-benar makhluk langka. Dengan merebut esensi langit dan bumi, zat ilahi yang menakjubkan dapat disempurnakan yang tak ternilai harganya. Selama hari-hari berikutnya, Shi Hao sekali lagi mengambil tindakan. Dia mendapatkan umpan harum dan memilih beberapa danau yang lebih besar. Kali ini, dia bisa menangkap hampir 100 ikan yang sekaligus. Setelah memurnikan beberapa tetes cairan emas, dia menelan semuanya dalam satu tegukan. Dia kemudian pergi ke isolasi di tempat. Bagian dalam tubuhnya bergemuruh, dan simbol menutupi semuanya dengan rapat, menyebabkan inti spiritualnya menjadi jelas. Dia memahami Dao di sini, dan manfaatnya sangat besar. Beberapa hari kemudian, Shi Hao tampak penuh dengan kehidupan dan semangat yang tinggi. Hasilnya sangat luar biasa, jauh melebihi harapannya. Dia merasa bahwa dia akan dapat dengan cepat masuk ke alam ukiran tingkat menengah jika dia terus menangkap ikan yang. Sementara itu, beberapa peristiwa terjadi dalam domain yang berapi-api. Beberapa individu berpakaian hitam telah muncul dan mencari melalui berbagai bagiannya. Bahkan ada beberapa rumor bahwa Putri Huo Ling-er telah masuk juga. 2 hari kemudian, seorang individu berpakaian hitam menemukan kelompok Shi Hao. Individu itu terus-menerus bingung saat mengawasinya. Kau sudah mengikutiku cukup lama. Apakah kamu butuh sesuatu? Shi Hao bertanya. Saya adalah salah satu jenderal perang Huo Ling-er. Di mana dia? Memimpin. Shi Hao langsung menyela. Segera setelah itu, Shi Hao bertemu Huo Ling-er. Selain itu, ia memperoleh beberapa berita yang sangat penting. Shi telah kembali. Sosok Huo Ling-er tinggi. Pakaiannya yang indah berkibar di belakangnya, dan pinggangnya ramping. Kakinya panjang dan lurus, dan saat dia berdiri di sana, dia sangat mempesona. Dengan matanya yang cerah dan giginya yang putih, dia benar-benar mempesona. Dia tampak seperti peri api, memiliki pesona yang menakjubkan. Shi cukup kuat. Hati salah satu pelayan lamaku bergetar bahkan saat mengamatinya dari jarak yang cukup jauh, kata Huo Ling-er. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.